Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kali ini saya akan mengajar tentang termodinamika. Oke, untuk materi awal yaitu tentang konsep dan definisi. Kata termodinamika itu sebenarnya berasal dari bahasa Yunani. Term, kalor, dan dinamis, gaya. Kemudian, pemikiran pada awal abad ke-19 itu menunjukkan bahwasannya termodinamika itu merupakan kemampuan suatu benda panas untuk menghasilkan kerja atau work. Nah, perkembangan saat ini itu si termodinamika ini bisa mengkaji tentang energi, kemudian hubungan antara sifat-sifat atau properties materi. Nah, termodinamika itu adalah cabang ilmu fisika dan rekayasa yang mempelajari perpindahan panas, interkonversi panas, dan kerja dalam berbagai proses fisika dan kimia. Jadi, aplikasi termodinamika ini sangat luas sekali ya, sangat bisa kita jumpai di mana-mana. Seperti itu. Jadi, istilahnya kalian ini pasti nggak asing dengan aplikasi termodinamika. Cuma mungkin pada saat kalian melihat melihat aplikasi tersebut kalian masih belum bisa menghubungkan dengan konsep termodinamika. Nah, tujuan kenapa sih kok kita itu perlu belajar termodinamika? Yang pertama itu karena kalian tuh butuh untuk mengerti tentang penjelasan sistematik tentang si termodinamika ini. Kemudian dengan belajar termodinamika, harapannya kalian punya dasar untuk mempelajari ilmu kedepannya ya, yaitu perkuliahan perpindahan panas. Karena kalau kita belajar perpindahan panas, kita tuh harus punya konsep yang kuat terlebih dahulu di termodinamika. Kemudian saya harap juga mahasiswa itu bisa menggunakan termodinamika dalam aplikasi teknik. Nah, berikut ini adalah aplikasi termodinamika. Jadi ternyata insinyur itu atau seorang engineer itu ya menggunakan prinsip-prinsip termodinamika dan ilmu pengetahuan teknik lainnya untuk menganalisis dan merancang sesuai dengan kebutuhan. Nah, berikut ini adalah aplikasi termodinamika yang bisa kalian jumpai ya. Ada mesin mobil, kemudian turbin, kompresor, pompa. Turbin ini yang biasanya kita jumpai di pembangkit listrik ya, entah menggunakan fluida air ataupun fluida gas. Kemudian ada pembangkit listrik berbahan bakar fosil dan nuklir, kemudian sistem pembakaran, pendinginan peralatan elektronik. Jadi misalnya kalau kalian amati di belakang komputer itu kan ada pendinginannya ya. Nah, itu pastinya sudah dihitung terlebih dahulu dengan menggunakan konsep termodinamika. Gimana caranya agar komponen-komponen tersebut itu tidak mengalami pemanasan yang melebihi batas sehingga akan merusak komponen terkecilnya gitu ya. Kemudian bisa juga digunakan untuk merancang sistem pemanasan, ventilasi, dan pengkondisian udara. Ini adalah contoh dari aplikasi termodinamika. Kita lihat untuk gambar yang pertama, ini adalah sistem pemanas surya. Jadi di sistem pemanas surya itu kita memanfaatkan panas yang diserap oleh kolektor ya. Nah, panas yang diserap oleh kolektor ini berasal dari sinar matahari. Seperti itu. Jadi secara garis besarnya ada udara dingin itu masuk ke dalam pipa, kemudian udara ini dipaksa untuk melewati kolektor sehingga udara yang keluar dari kolektor ini akan mengalami peningkatan suhu ya. Kemudian udara tersebut akan keluar dan masuk ke dalam ruangan seperti itu. Kemudian contoh yang kedua adalah refrigerator atau kulkas. Nah, kulkas ini merupakan komponen yang sangat umum ditemui di rumah-rumah penduduk ya. Hampir semua orang itu pasti memiliki kulkas. Nah, konsepnya itu seperti apa kulkas ini? Kenapa kok dia itu bisa dikatakan sebagai komponen atau sebagai sistem yang menerapkan prinsip termodinamika? Jadi pada saat kita memasukkan sesuatu ke dalam kulkas, maka sesuatu tersebut itu kan pastinya memiliki
suhu yang tinggi ya, suhu yang panas seperti itu ya. Kemudian panas tersebut itu akan diserap oleh cairan pendingin itu. Jadi panasnya ini akan diserap oleh cairan pendingin sehingga di dalam ruangan ini menjadi lebih dingin. Nah, si cairan pendingin itu akan terus mengalir seperti itu ya. Jadi cairan pendingin ini akan berubah menjadi uap seperti itu. Kemudian ya, uapnya ini akan kembali lagi ke kompresor. Nah, kemudian dari kompresor ini ditekan lagi, mengalami peningkatan tekanan, kemudian dia dipaksa untuk melewati koil-koil kondensor. Di kondensor ini, karena fasenya itu sudah fase gas tadi ya, jadi di kondensor ini dia akan menghembuskan udara panasnya, sehingga di kondensor itu dia akan mengalami kondensasi yang nantinya si gas pendingin itu akan berubah menjadi cairan pendingin. Nanti kalian akan pelajari lebih detail di materi berikutnya ya. Nah, jadi intinya kenapa sih kok kita itu kalau megang kulkas yang bagian belakang kok panas? Ya karena di situ terjadi proses perpindahan panas. Seperti itu ya. Perpindahan panas dari mana? Perpindahan panas dari gas pendingin seperti itu. Kemudian panasnya dilepas sehingga gas pendingin akan berubah lagi menjadi cairan pendingin yang nantinya akan digunakan untuk mendinginkan ruangan yang ada di dalam kulkas. Nah, berikutnya di sini ada mesin turbojet ya. Mesin turbojet ini biasanya digunakan di pesawat. Nah, kok bisa dia memanfaatkan prinsip termodinamika? Dia dari mananya? Nah, ini ya, lihat dari kalau kita amati di sini ada udara masuk, kemudian udara ini akan dikompres ya. Sehingga udara yang keluar dari kompresor ini akan mengalami peningkatan tekanan. Kemudian secara bersamaan di sini ada bahan bakar masuk. Bahan bakar masuk ini akan bertemu dengan udara yang bertekanan ya, sehingga dia akan mengalami ledakan. Nah, ledakan ini akan menyebabkan timbulnya suatu energi ya, yang nantinya itu dia akan bisa memutar poros ini. Poros ini dapat memutar turbin, jadi turbin ini akan bergerak seperti itu ya, sehingga dia bisa menggerakkan si mesin turbojet atau menggerakkan badan pesawat. Seperti itu. Dengan menggunakan termodinamika, seorang engineer itu bisa memperbaiki rancangan dari sebuah komponen ataupun suatu mesin ya, dan juga dapat meningkatkan kinerja yang dapat diukur. Dengan melakukan hal ini, maka harapannya keluaran produk yang diinginkan itu bisa meningkat, kemudian dapat mengurangi jumlah konsumsi sumber daya alam yang semakin menipis karena kita berusaha untuk membuat sebuah mesin itu menjadi lebih efisien, sehingga dia akan mengkonsumsi sumber daya alam misalnya batu bara ataupun minyak bumi menjadi lebih sedikit ya, dan juga bisa mengurangi biaya total karena adanya efisiensi tadi, dan bisa meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan. Nah, sehingga bisa dikatakan bahwasannya prinsip-prinsip termodinamika itu memerankan sesuatu yang sangat penting atau memiliki peran yang signifikan dalam kehidupan ya, terutama dalam hal merancang dan meningkatkan kinerja suatu mesin. Nah, sebenarnya untuk konsep termodinamika sendiri itu dia mempelajari 3 hal ya. Ada kerja atau work, kemudian calor, heat, dan juga energi pada sebuah sistem. Oke, kita akan bahas satu persatu. Untuk kerja itu adalah gaya dikalikan jarak. Ya kan, kalau kita mendorong kotak yang berat, maka kerja yang dilakukan oleh kita untuk mendorong kotak tersebut dari posisi 0 sampai ke 1 meter misalnya seperti itu, maka itu adalah gaya
untuk mendorong kotak tersebut dikalikan dengan jarak perpindahan si kotak tersebut ya. Nah, kerja itu dilakukan untuk menghasilkan perubahan. Perubahannya yaitu dengan memindahkan kotak satu ke kotak dari satu posisi ke posisi yang lain. Berikutnya adalah kalor. Kalor itu adalah energi sistem yang berubah sebagai akibat adanya perbedaan temperatur antara sistem dan temperatur lingkungan. Jadi dalam memperhatikan sebuah sistem, misalnya sebuah mesin seperti itu, yang namanya kalor itu adalah kita mengamati perpindahan panasnya ya, atau perbedaan temperaturnya. Antara apa? Antara sistem ke lingkungan, sistem dan lingkungan, seperti itu. Kemudian energi. Nah, energi itu adalah kapasitas sebuah sistem untuk melakukan kerja. Di dalam termodinamika terdapat dua reaksi yang sangat umum dijumpai ya, ada eksoterm dan ada endoterm. Yang pertama adalah eksoterm. Eksoterm itu adalah proses pelepasan energi atau transfer kalor dari sistem ke lingkungan. Sementara kalau endoterm ini kebalikannya. Jadi proses penyerapan energi atau transfer kalor dari lingkungan ke sistem. Nah, bagaimana cara kita mengetahui suatu sistem itu mengalami reaksi eksoterm atau endoterm? Itu kita bisa lihat dari perubahan temperaturnya. Jadi kalau di reaksi eksoterm itu, kalau sistem tersebut itu mengalami peningkatan temperatur, maka akan ada kalor yang berpindah dari sistem tersebut ke lingkungan. Sehingga itu dikatakan sebagai sistemnya mengalami reaksi eksoterm. Contohnya itu adalah reaksi pembakaran. Kalau kita melihat ada suatu sistem yang mengalami reaksi pembakaran, maka sistem tersebut kan akan mengalami peningkatan temperatur, ya kan panas seperti itu. Nah, panasnya itu akan bisa ditransfer ke lingkungan sekitar. Itu namanya eksoterm. Kalau endoterm itu ditandai dengan penurunan temperatur sistem. Contohnya adalah proses fotosintesis. Misalnya ini ya, kita lihat di tumbuh-tumbuhan itu ya, dia kan akan menyerap panas dari matahari yang nantinya akan diubah menjadi energi. Nah, berikut ini adalah proses-proses termodinamika. Kalian akan sangat familiar sekali dengan grafik ini ya nantinya. Di sumbu X ini ada volume, di sumbu Y ini adalah pressure atau tekanan. Kemudian di dalam grafik sini ada garis kuning ini ya. Garis kuning ini menunjukkan temperatur konstan. Jadi di setiap titik manapun, selama berada pada garis yang sama, maka dia itu memiliki temperatur yang konstan. Oke, kita lihat ya. Misalnya untuk yang pertama ini ada proses isobarik. Proses isobarik itu adalah proses di mana tekanannya itu konstan. Itu ya. Tekanan konstan itu seperti apa? Nah, ini. Jadi P-nya ini konstan dari titik, misalnya di sini dari titik temperatur 500 ke 700 Kelvin pada tekanan yang sama, itu ya. Kemudian ada proses isotermis. Isotermis itu terjadi pada saat temperaturnya konstan. Temperatur konstan berarti pada garis kuning yang sama ya. Misalnya dari titik 1 ke titik 2 ini. Berikutnya ada proses adiabatik. Proses adiabatik itu tidak ada kalor yang hilang. Misalnya ini contohnya itu adalah pada saat kita menggunakan atau menyimpan air panas dalam termos itu ya, itu kan harapannya itu kita menggunakan termos tidak ada kalor yang keluar dari termos itu ya, sehingga dianggap prosesnya itu adalah proses adiabatik, tidak ada kalor yang masuk ataupun yang keluar. Oke. Kalau untuk proses adiabatik ini dari nomor 1 ke nomor 3 ini ya.
dari 500 Kelvin ke 300 Kelvin kalau kalian lihat di sini ya. Kemudian proses isokorik. Proses isokorik atau volume konstan. Volume konstan itu dari titik 1 ke titik 4. Berarti titik di mana dia itu mengalami volume yang sama dari posisi satu ke posisi yang lain. Nah, pada saat kita ingin melakukan sebuah analisis teknik, maka tahapan penting yang perlu dilakukan itu adalah mendefinisikan secara tepat apa sih yang akan dikaji. Nah, dalam hal ini itu kita perlu mengetahui sistem apa sih yang pengen kita teliti, yang pengen kita analisis. Jadi kita harus benar-benar paham nih tentang objek penelitian yang akan kita amati. Gitu ya. Nah, terminologi sistem kalau di dalam termodinamika itu digunakan untuk mengidentifikasikan subjek analisis. Nah, sistem itu apa? Sistem itu adalah segala sesuatu yang ingin dipelajari. Jadi, kalau kita lihat di sini, yang warna coklat ini adalah sistem. Ini ya. Kalau kita pengen mengamati sesuatu, berarti ya ini adalah sistem yang ingin kita teliti, gitu ya. Kemudian sistem itu dipisahkan dengan lingkungannya oleh batas sistem. Jadi selain sistem, kita juga perlu mengamati sesuatu yang berada di luar sistem. Dalam hal ini adalah lingkungan ini ya, atau surrounding ini ya. Nah, sistem dan surrounding ini itu dipisahkan oleh yang namanya boundary atau batas sistem. Batas sistem yang mana? Batas sistem itu adalah yang garis lurus ini, garis hitam lurus ini. Jadi dia membatasi antara sistem dan lingkungan. Berikutnya, jenis sistem yang ada di termodinamika dibagi menjadi dua jenis. Ada sistem tertutup dan ada volume atur atau kontrol volume. Di sistem tertutup itu terdapat materi dalam jumlah yang tetap, di mana perpindahan massanya itu tidak dimungkinkan. Jadi tidak ada perpindahan massa di dalam sistem tertutup. Nah, ada lagi bagian dari sistem tertutup, yaitu sistem terisolasi. Itu maksudnya adalah sistem yang tidak dapat berinteraksi dengan cara apapun dengan lingkungannya. Itu ya. Nah, ini adalah contoh dari sistem tertutup. Ini adalah bagian penting dari kendaraan bermotor kita. Di sini adalah gambar silinder torak ya. Di sini ada silindernya, kemudian ini yang mendorongnya adalah pistonnya. Pada kondisi tertentu, pada saat temperatur di dalam silinder ini mengalami peningkatan ya, karena dia mendapatkan energi panas, maka di sini gasnya ini akan mendorong si piston ya, seperti itu. Nah, dalam tahapan seperti ini itu gasnya tuh memiliki jumlah yang tetap, tidak bertambah dan tidak juga berkurang. Itu. Nah, untuk sistem tertutup ini tidak memperbolehkan adanya perpindahan massa, tapi dia memperbolehkan adanya perpindahan energi. Jadi dalam hal ini kalau kita amati di sini sistem tertutup ya, karena apa? Karena tidak ada perpindahan massa, jumlah gasnya ini tetap, tapi dia mendapatkan asupan energi. Dari mana? Dari energi proses pembakaran ya. Seperti itu. Nah, beda halnya dengan sistem terisolasi. Kalau sistem terisolasi itu contohnya adalah air yang berada di dalam termos. Jadi dia sama sekali tidak mendapatkan energi dan juga tidak ada perpindahan massa. Untuk berikutnya, volume atur. Ini adalah contoh dari sistem terbuka. Kalau di sistem terbuka, kita memperbolehkan adanya perpindahan massa dan juga perpindahan energi. Nah, di sini itu adalah
gambar mesin penggerak. Oke ya, di mesin penggerak ini sebenarnya di dalamnya ini juga ada mekanisme silinder dan torak ya. Akan tetapi kalau sistem tersebut kita perbesar, jadi di sistemnya tersebut itu terdapat cakupan ini ya, ada baling-baling ini atau pemutar, kemudian ada poros dan ada part-part yang lain, maka sistem ini itu menjadi sistem yang terbuka. Nah, kok bisa seperti itu? Nah, ini ya, mari kita amati di sini. Jadi di sini merupakan mesin penggerak di mana mesin ini itu dia akan memasukkan bahan bakar dan mengeluarkan gas buang. Nah, otomatis di sini ada massa input yaitu berupa bahan bakar, bisa bahan bakar minyak ataupun bahan bakar gas ya. Kemudian bahan bakar ini akan digunakan atau akan mendukung proses pembakaran di dalam proses atau di dalam mekanisme silinder torak. Kemudian dari proses tersebut akan ada gas yang dibuang. Sehingga gas buang ini merupakan M out ya, atau massa yang keluar. Seperti itu. Nah, karena adanya proses pembakaran itu tadi, maka si pistonnya itu kan akan bergerak ya, bergerak naik turun, sehingga porosnya ini akan juga bergerak. Nah, poros bergerak, dia akan menggerakkan baling-baling ini ya, sehingga mesin penggerak ini bisa dikatakan sebagai mesin yang sedang beroperasi gitu. Nah, di sistem ini ternyata selain bahan bakar yang masuk juga ada udara yang masuk karena proses pembakaran itu membutuhkan udara ya. Sehingga di sini kita lihat massa inputannya itu ada massa dari udara dan juga bahan bakar. Kemudian gas buangnya merupakan massa yang keluar. Nah, bagaimana dengan energinya? Nah, energinya di sini kita lihat energi yang dihasilkan itu adalah digunakan untuk menggerakkan poros, gitu ya. Nah, kalau kita lihat sistemnya ini menjadi sistem yang dua dimensi, maka kalau kita pengen mengamati sistem ini, maka kita perlu memberikan batasan ya atau boundary, mana sistem yang pengen kita amati dan mana lingkungannya, seperti itu ya. Nah, ini adalah sistemnya yang kita amati. Kemudian yang berada di luar sistem ini berarti lingkungan. Itu ya. Dan titik-titik garis putus-putus ini merupakan batas sistem. Itu. Jadi kenapa kok sistem ini dikatakan sistem yang terbuka? Karena di sini ada perpindahan massa ya. Ada udara yang masuk, ada bahan bakar yang masuk, dan juga ada gas buang yang keluar. Sementara itu untuk di sisi energinya, kita lihat bahwasannya di sini energi yang dapat dihasilkan dari sistem ini adalah untuk menggerakkan poros ya. Setelah kita mengetahui definisi dari sistem tertutup dan terbuka, maka kita akan bertanya-tanya, kira-kira bagaimana sih cara kita memilih batas sistem? Kalau kalian amati dari dua contoh yang saya kasih tadi itu ya, ada case tentang piston dan silinder. Nah, sistem ini kan sebenarnya sistem dari bagian atau bagian terkecil dari mesin penggerak ya. Kalau kita kecilkan sistem tersebut, maka sistem tersebut menjadi sistem yang tertutup itu. Tapi kalau sistemnya diperbesar sehingga kita bisa mencakup banyak komponen di situ, misalnya tadi itu ada poros, kemudian ada inlet gas, kemudian ada outlet gas buang, maka sistemnya menjadi sistem terbuka karena kita juga mengamati perpindahan massa di situ. Nah, sehingga untuk memilih batas sistem ini itu harus didasari oleh beberapa pertimbangan. Yang pertama itu adalah apa sih yang ingin kita ketahui dari sistem tersebut? Kita tuh pengen mengidentifikasi apa? Kalau kita pengen tahu seberapa besar energi yang ada di dalam sistem tersebut,
ya sudah, berarti sistemnya itu kita gunakan sistem yang tertutup, misalnya dalam hal case yang itu tadi ya, yang silinder piston itu. Tapi kalau kita pengen tahu seberapa besar massa yang masuk, massa yang keluar, ya berarti sistemnya harus dibuat yang lebih besar lagi, batasnya itu lebih luas lagi, seperti itu. Dan yang kedua itu tergantung dengan tujuan dari analisis kita, itu ya. Misalnya di sini itu ada kompresor udara dan tangki penyimpanan. Itu ya. Kalau kita lihat di sini itu batas sistemnya itu membatasi antara komponen tangki, kemudian pipa, dan juga kompresor ya, dan juga ada motor di sini. Kalau kita lihat di sini, batas sistemnya ini sangat luas sekali ya, karena mencakup banyak komponen. Nah, kita lihat di sini ada massa input, yaitu berupa udara. Oh, berarti ini adalah sistem yang terbuka, gitu ya. Kemudian ada energi input juga. Dari mana? Dari adanya energi listrik. Ini. Ada nggak yang keluar kira-kira? Kalau kita lihat massanya ada nggak yang keluar? Tidak ada ya, tidak ada massa yang keluar. Kalau energi yang keluar kira-kira ada nggak? Nah, energi yang keluar jelas ada ya. Pada saat kita mengoperasikan sebuah mesin, maka mesin itu cenderung menghasilkan panas ya di permukaannya itu. Sehingga akan ada energi kalor yang keluar dari sistem ini. Itu. Nah, kalau misalnya kita pengen mengidentifikasi tangkinya aja, kira-kira bagaimana? Pada saat pengisian udaranya itu selesai, pada saat udaranya sudah terkompresi dan tangkinya ini menjadi penuh, maka kalau kita lihat di sini, tangki ini menjadi sistem yang tertutup. Karena apa? Karena tidak ada massa yang masuk maupun massa yang keluar. Tapi pada saat proses ini berlangsung, proses pengisian udara ini masih berlangsung, maka tangki ini masih menjadi sistem yang terbuka. Karena apa? Karena ada udara yang masuk ke dalam tangki. Dalam mengidentifikasikan sebuah sistem, itu kita perlu mengetahui bagaimana sifat, keadaan, dan proses dari sistem tersebut. Nah, untuk yang pertama, sifat ya. Sifat itu adalah karakteristik makroskopik sistem, di mana nilai numeriknya dapat diberikan pada suatu waktu tertentu tanpa mengetahui sejarah sistem seperti massa, volume, dan juga energi. Jadi kalau makroskopik sistem ini, sistemnya ini bisa terlihat oleh ini ya, karakteristik ini bisa terlihat oleh mata. Gitu. Misalnya untuk kasus energi potensial. Kalau energi potensial kita bisa lihat bahwasannya oh ada benda jatuh loh dari ketinggian sekian. Nah, itu berarti karakteristik makroskopik. Nah, ada juga yang namanya karakteristik mikroskopik. Kalau karakteristik mikroskopik itu adalah kita memperhatikan struktur mikro yang ada di dalamnya. Itu ya. Misalnya kita pengen mencampurkan suatu zat tertentu. Maka pada saat proses pencampuran tersebut ada komponen yang bergerak, yaitu komponen mixer ya misalnya. Maka mixer itu akan memberikan sebuah energi di dalam proses tersebut. Dia pastinya akan mengubah sifat mikroskopik dari sistem tersebut. Untuk berikutnya keadaan. Keadaan itu adalah kondisi sistem yang dapat ditentukan oleh sifatnya. Kemudian proses transformasi dari suatu keadaan ke keadaan yang lain. Kemudian ada juga yang namanya kondisi tunak. Kondisi tunak itu adalah kondisi di mana sifatnya itu tetap. Jadi kalau kita mengamati sifat dari sebuah sistem, dari
detik ke 10 sampai detik ke 100, kalau kondisinya tetap, maka dia akan dinamakan sebagai kondisi yang tunak atau steady state. Nah, kemudian kalau di termodinamika itu kita juga bisa menggambarkan sistem dalam sebuah siklus ya. Jadi siklus itu adalah suatu urutan proses yang berawal dan berakhir pada keadaan yang sama. Oke, berikutnya sifat ekstensif dan intensif. Sifat ekstensif itu adalah sifat di mana nilai dari keseluruhan sistem tersebut merupakan penjumlahan nilai dari setiap bagian yang menyusun sistem tersebut. Itu ya. Misalnya kita punya peralatan angkat beban seperti ini. Kalau kita pengen tahu berapa masanya, maka kita tinggal menjumlahkan massa dari tiap-tiap part. Dari silinder yang paling besar, kemudian silinder yang paling kecil, ditambahkan dengan batangnya ini ya. Nah, itu adalah sifat ekstensif. Nah, akan tetapi kebalikannya ada sifat intensif, yaitu sifat di mana sifat ini itu tidak dapat diakumulasikan seperti pada sifat ekstensif. Maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti temperatur ya. Kalau kita lagi ada di misalnya di pantai seperti itu, maka suhu badan kita untuk di bagian atas kepala seperti itu, maka dia akan lebih panas ya dibandingkan dengan di badan. Nah, berapa temperatur tubuh kalian atau suhu tubuh kalian? Kan nggak mungkin tuh kita jumlahkan dari suhu kepala ditambahkan dengan suhu badan. Nah, itu adalah sifat intensif ya. Jadi tidak dapat dijumlahkan. Oke, kalau ekstensif itu contohnya massa, volume, energi. Kalau untuk intensif, contoh yang lain ada volume spesifik, tekanan, dan juga temperatur. Nah, untuk menggambarkan sifat ekstensif dan intensif ini, kita butuh yang namanya satuan ya. Satuan itu adalah sejumlah tertentu dari besaran yang dapat digunakan untuk mengukur suatu besaran dan juga melakukan perbandingan. Misalnya yang paling umum adalah satuan panjangnya, ada meter, sentimeter. Ini adalah satuan SI, kemudian untuk satuan Britishnya ada feet, inci, seperti itu ya. Kemudian untuk satuan waktu ada detik, menit, maupun jam. Sementara untuk satuan yang lain ya, yang lebih khusus lagi, ada satuan SI, satuan internasional. Ini yang paling utama itu adalah dengan mengetahui satuan dari massa, panjang, dan waktu. Kemudian gaya ini menjadi sebagai satuan yang kedua. Berikutnya adalah satuan Inggris. Nah, kalau satuan Inggris punya satuan yang berbeda ya dengan satuan internasional. Misalnya kita ingin membandingkan massa. Kalau massa di sistem internasional kita tahu satuannya adalah kilogram. Tapi kalau di Inggris, di satuan Inggris, maka satuannya adalah pound atau kita simbolkan sebagai lb ini ya. Sementara kalau di panjang itu satuan SI-nya adalah meter, kalau di sistem Inggrisnya adalah feet. Kemudian untuk waktu, sistem internasionalnya detik satuannya ya. Sementara kalau di sistem Inggris juga sama, detik. Dan yang terakhir untuk gaya, sistem internasionalnya Newton, tapi kalau untuk satuannya untuk sistem Inggris satuannya adalah pound gaya atau lbf. Ini ya. Ini yang membedakan antara sistem internasional dan sistem Inggris. Nah, bisa nggak kira-kira sistem internasional ini dikonversikan menjadi sistem Inggris? Bisa ya. Jadi kita perlu mengingat-ingat, karena kita belajar termodinamika, harapannya itu satuan seperti ini berada di luar kepala ya.
misalnya untuk 1 feet itu berapa meter. Nah, 1 feet sama dengan 0,3048 meter. Kemudian 1 feet itu berapa inch? 1 feet itu adalah 12 inch. Ini sih biasanya yang paling umum ya. Seperti itu. Kemudian ternyata 1 pound ini juga bisa diubah menjadi kilo. Berikutnya satuan tekanan. Satuan tekanan itu dan juga tegangan itu adalah Pascal. 1 Pascal itu sama dengan 1 Newton per meter square. Kemudian 1 kilopascal itu berarti 10 pangkat 3 Newton per meter square. Nah, bisa juga kita menggunakan satuan bar. Kalau satuan bar itu didefinisikan sebagai 1 bar sama dengan 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Gitu ya. Kemudian ada juga 1 ATM atau standar atmosfer ya. 1 standar atmosfer itu adalah 1,013 dikalikan 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Ini juga bisa dikonversikan menjadi satuan Inggris, nah seperti ini. Gitu ya. Nah, 1 ATM ini dianggap sebagai tekanan yang absolut. Oke. Nah, kalau kita pengen tahu tekanan, maka kita harus menggunakan alat ukur ya. Nah, si alat ukur ini itu biasanya memberikan perbedaan antara tekanan absolut dalam sebuah sistem dan tekanan absolut dari atmosfer yang berada di luar alat ukur. Nah, besarnya perbedaan tekanan ini itu disebut dengan tekanan gauge atau tekanan vakum. Ini. Jadi tekanan gauge ini atau tekanan dari peralatan ukur ini ya, itu adalah P absolut dikurangi dengan P ATM absolut. Nah, jika tekanan atmosfer setempat itu lebih tinggi dari tekanan sistem, maka digunakan istilah tekanan vakum. Jadi ini kebalikannya ya. Jadi P vakum sama dengan P ATM, ini harus ini ya, absolut ya, dikurangi dengan P absolut. Itu. Jadi di sini ada P biasa. P biasa ini berarti adalah P dari sistem. Kemudian P ATM-nya adalah P atmosfernya. Kemudian untuk di sini P gauge ini P yang dibaca dari alat ukur. Ini ya, ini ada perbandingannya antara P absolut, P ATM, dan juga P absolut. Oke, kita lihat di sini ada tekanan atmosfer, kemudian ada tekanan 0, gitu ya. Pada saat kita mengukur tekanan dari sebuah sistem, kalau misalnya sistem tersebut itu memiliki tekanan absolut yang lebih tinggi dari tekanan atmosfer lokal, maka ini dinamakan sebagai P gauge ya. Seperti itu. Jadi P absolutnya lebih besar dari P sistem lebih besar dari P ATM ini ya. Ini dinamakan sebagai P gauge. Sementara kalau kita amati sistem yang memiliki tekanan yang lebih rendah daripada P ATM, maka itu dikatakan sebagai P vakum. Itu. Oke, berikutnya adalah pengukuran tekanan. Nah, pengukuran tekanan ini paling sering ya menggunakan alat yang namanya manometer. Jadi kalau kita menggunakan manometer itu, kita bisa tahu perbedaan tekanan dengan cara mengukur perbedaan tinggi kolom cairannya. Jadi tinggi kolom cairan ini menggunakan cairan yang stabil ya, seperti air raksa ataupun minyak. Oke, untuk rumusnya adalah P dikurangi dengan P ATM sama dengan Rho kalikan G kalikan L. Itu. Jadi kalau kita pengen tahu berapa sih pressure yang ada di dalam tekanan ini, maka kita bisa menghitung Rho GL. Rho GL ini berarti kita lihat dari peralatannya ini ya. Misalnya kita pakai Rho raksa, berarti berapa Rho-nya, berapa massa jenis raksanya dikalikan tekanan gravitasi,
percepatan gravitasi dikalikan dengan perbedaan ketinggian ditambah dengan P ATM. Selanjutnya yaitu pengukuran temperatur. Kita kalau pengen tahu suhu dari suatu sistem, itu kan kita selalu menggunakan alat ukur termometer. Nah, tapi apa sih yang ada di dalam termometer itu? Kok bisa termometer itu bisa menunjukkan suatu angka tertentu tentang suhu yang ada di suatu lingkungan atau di sebuah sistem seperti itu ya. Nah, ternyata di termometer ini ada suatu cairan atau zat yang memiliki sifat termometrik. Sifat termometrik itu apa? Sifat termometrik itu adalah sifat yang mudah berubah ya. Sifat yang mudah berubah atau sifat yang sensitif terhadap perubahan temperatur. Seperti itu. Jadi senyawa yang memiliki sifat termometrik disebut senyawa termometrik. Nah, sangat umum dijumpai di lingkungan sekitar ya. Termometer kaca seperti ini itu biasanya menggunakan cairan air raksa. Kenapa kok menggunakan air raksa? Ya karena itu air raksa itu sangat mudah berubah dan sensitif terhadap perubahan temperatur. Ini adalah skala yang akan sering kita gunakan dalam termodinamika. Ada skala Celsius, Rankine, dan Fahrenheit. Itu ya. Untuk skala temperatur Celsius, kalau kita punya temperatur Kelvin ya, maka temperatur Celsius ini sama dengan temperatur Kelvin dikurangi dengan 273,15. Kemudian untuk skala Rankine, ini Rankine ini beda ya dengan Reaumur ya. Kalau di SMA itu kan biasanya Reaumur. Kita biasanya menggunakan Rankine. Rankine ini satuannya adalah derajat R, itu sama dengan 1,8 dikalikan dengan temperatur Kelvin. Berikutnya ada skala Fahrenheit. Kalau skala Fahrenheit ini diukur dengan menjumlahkan 1,8 kalikan temperatur dari derajat Celcius ditambah dengan 32. Itu ya. Nah, kalau kalian amati di sini yang nggak punya derajat itu yang mana? Yang nggak punya derajat itu adalah satuan Kelvin ya. Jadi jangan sampai menggunakan derajat di satuan Kelvin. Berikutnya perancangan dan analisis teknik. Untuk proses perancangan, itu proses pengambilan keputusan yang dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip ilmu teknik, ekonomi, dan matematika yang berlangsung secara berulang-ulang dalam membuat sebuah sistem, komponen sistem, atau proses. Karena kalian kuliah di jurusan teknik, maka dalam hal proses pengambilan keputusan itu harus berdasarkan prinsip-prinsip ilmu teknik. Dan yang paling penting lagi itu yang harus memiliki fundamental yang kuat adalah matematika. Gitu ya. Jadi nantinya kalian terjun ke dalam sebuah industri itu harus memperhatikan dasar-dasar ini, dasar-dasar ilmu teknik, matematika, dan juga ekonomi. Nah, elemen dasar dalam perancangan itu kita bisa lihat dari ini ya. Yang pertama itu ada tujuan. Jadi harus kita tentukan terlebih dahulu tujuannya itu apa sih kita merancang ini. Oh, aku tuh pengen loh bikin sebuah sistem yang lebih efisien. Oh, aku pengen loh membuat sebuah sistem yang tidak menghasilkan kalori yang berlebihan ke lingkungan. Kemudian yang kedua sintesis. Kalau sintesis ini berarti kita melihat sebuah sistem itu menjadi suatu kesatuan. Jadi kita lihat sebuah sistem itu menjadi sebuah sistem yang terintegrasi gitu ya. Kemudian yang ketiga melakukan analisis. Setelah kita melihat sebuah sistem secara garis besar, maksudnya secara keseluruhan, maka kalau di analisis ini kita breakdown satu persatu ya. Komponen A, komponen yang pertama, komponen terkecil 1, komponen terkecil 2 itu seperti apa. Kemudian yang keempat, konstruksi. Kalau konstruksi itu berarti saatnya kita membuat sebuah atau istilahnya
mulai mengimplementasikan apa yang sudah kita analisis ya. Kita mulai membuat prototipenya, kemudian kita uji di tahapan pengujian, dan yang terakhir itu adalah kita lakukan evaluasi. Nah, berikutnya adalah analisis ya. Tahapan awal dalam analisis termodinamika itu adalah bagaimana mendefinisikan sebuah sistem dan menetapkan hubungan yang terkait dengan lingkungannya. Jadi kalau kita menganalisis sebuah sistem, maka kita perlu memodelkan atau perlu mengubah sistem tersebut menjadi model teknik. Nah, gimana caranya? Caranya adalah kita mengimplementasikan hukum fisika ya, atau hukum-hukum yang lain. Istilahnya yang penting itu model tersebut berubah menjadi model teknik. Nah, berarti apa sih sebenarnya tujuan dari pemodelan ini? Tujuan dari proses pemodelan ini adalah untuk mendapatkan perilaku sistem yang telah disederhanakan, namun memadai untuk dilakukan analisis meskipun banyak aspek yang ada pada sistem aktual telah diabaikan. Maksudnya seperti apa? Jadi tujuan kita untuk memodelkan sebuah sistem itu adalah agar sistem tersebut terlihat lebih sederhana. Kalau sistem tersebut terlihat lebih sederhana, maka akan lebih mudah untuk kita untuk menyelesaikan sistem tersebut, gitu ya. Misalnya dalam hal ini itu adalah kalau kita lihat itu di sistem yang tadi itu ya, di contoh sistem terbuka tentang sistem penggerak, kalau kita lihat alatnya itu kan benar-benar komponen besarnya itu kan benar-benar ribet ya. Ada poros penggerak, kemudian ada gas masuk, gas keluar, belum lagi nanti kalau ada masanya itu ada masa 1, masa 2, seperti itu, ada lubangnya itu ada banyak. Nah, itu bisa juga kita sederhanakan dengan menggunakan model teknik itu. Nah, metodologi penyelesaian masalah teknik itu dibagi menjadi beberapa tahapan ya. Yang pertama itu menyelesaikan permasalahan secara sistematis. Kemudian jangan terburu-buru menggunakan persamaan dan memasukkan angka numeriknya. Nah, kemudian sangat dianjurkan sekali untuk mengorganisasikan penyelesaian menggunakan 5 tahapan. Jadi harapan saya dalam kuliah termodinamika ini, kalian tuh perlu menjabarkan suatu permasalahan menjadi diketahui, ditanya, kemudian digambar skemanya seperti apa, kemudian masukkan asumsinya, dan juga yang terakhir itu adalah analisis. Jadi di analisis ini kalian mulai memasukkan rumus-rumus yang dapat digunakan untuk menyelesaikan apa yang diminta, gitu ya. Berikut adalah tugas yang perlu dikerjakan. Untuk soal yang pertama, seperti tampak pada gambar di bawah, arus listrik yang tersimpan dalam baterai digunakan untuk menggerakkan motor listrik. Poros motor listrik terhubung dengan mekanisme puli beban yang menarik beban ke atas. Nah, ini ditarik ke atas gitu ya. Kemudian jika motor itu adalah sistem, tentukan lokasi batas sistem di mana terjadi interaksi dengan lingkungan dan jelaskan perubahan yang terjadi pada sistem terhadap waktu. Jadi maksudnya kalau motor ini beroperasi dari suatu kurun waktu tertentu gitu ya. Nah, kira-kira akan terjadi interaksi apa? Gitu. Ini kan seperti yang saya kasih contoh sebelumnya ya. Nah, ulangi pertanyaan yang sama termasuk untuk baterai dan mekanisme puli beban. Kalau baterai ini dijadikan sistem juga bentuk nanti itu seperti apa interaksinya, pun begitu juga untuk si puli bebannya ini. Ini ya. Oke, untuk pertanyaan yang kedua. Sebuah manometer air itu terhubung oleh inlet manifold dari sebuah engine ya. Dan dia itu merekam ketinggian cairan sebesar 300 mm. Nah, ubah kondisi ini ya, hasil pengukuran ini ke tekanan gauge dalam kilopascal, dan yang kedua absolute pressure atau tekanan absolut dalam kilopascal jika tekanan barometriknya itu adalah 756 mm. Di dalam hal ini itu menggunakan merkuri.
Oke, sekian kuliah hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.